Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kembali kita bertemu di channel Robert W. Di dalam menit-menit bersama Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharekan firman Tuhan mengenai mengucap syukur. Pentingnya mengucap syukur, karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mengucap syukur itu adalah hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh apapun yang dihadapi. Dia tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Entah itu baik, entah itu tidak baik keadaan yang dihadapi. Dia selalu memberikan contoh bagi kita untuk mengucap syukur. Penting, itu prinsip dari Alkitab. Pentingnya mengucap syukur. Saya akan bagian firman Tuhan mengenai mengucap syukur, yaitu di satu yang sudah sering kita baca, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yes, dalam segala hal. Artinya, hal yang baik, hal yang belum tentu baik, hal yang belum tentu kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Everything, we must give thanks for the Lord. Kita harus bisa mengucap syukur. Kita begitu mudahnya untuk mengucap syukur pada saat keadaan baik, pada saat keadaan sesuai dengan kita harapkan. Tetapi, bisakah kita mengucap syukur pada saat keadaan yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita pagi hari bahwa mengucap syukur itu adalah penting. Karena apa? Kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, 1 Tesalonika 5:18 tadi. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kalau kita ingin melakukan kehendak Allah, kita tidak perlu memikirkan hal yang terlalu tinggi. Mempersembahkan korban seperti di perjanjian lama, kita mempersembahkan korban, mempersembahkan lembu, sapi yang begitu besar nilai. Sederhana saja yang kita bisa lakukan. Karena mengucap syukur itu adalah juga persembahan, korban persembahan. Tidak usah terlalu muluk bagi Tuhan kalau kita setiap hari bisa mengucap syukur. Itu adalah sudah melakukan kehendaknya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda ingin melakukan kehendak Tuhan, belajarlah mengucap syukur. Haleluya. Kedua, mengucap syukur itu bahwa mengagumi kebaikan Tuhan. Artinya di dalam Mazmur 118 ayat 1, Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 118 ayat 1, mungkin kita bukakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pada saat kita bersyukur, kita mengagumi betapa Tuhan itu baik, betapa kasih setianya itu untuk kita selama-lama. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita. Banyak hal yang kita hadapi mungkin tidak kita inginkan, tapi setiap hal-hal yang tidak baik, selalu ada kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Dari setiap hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi, Tuhan selalu bisa menyelipkan, mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita yang mengasihi. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi yang pertama, kita sudah melakukan kehendak Allah. Kedua, kita mengagumi kebaikan Tuhan, menyadari mengagumi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kemudian yang Tuhan Yesus ajarkan adalah dengan mengucap syukur, kita siap menyelesaikan rencananya. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada saat Yesus menghadapi maut, pada saat Yesus akan disalibkan, di dalam Matius 26 ayat 27, dia mengangkat cawan berisi darah, piala anggur
dan tubuhnya, lambang dari tubuh dan darahnya. Sebelum itu dibagikan kepada murid, dia mengucap syukur. Luar biasa. Padahal yang dihadapi apa? Suatu keadaan yang tidak baik. Suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi rencana Tuhan harus diselesaikan. Jadi dengan mengucap syukur, dengan Yesus mengucap syukur, itu berarti Yesus siap menyelesaikan rencana Tuhan. Apakah Anda siap menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup Anda? Teruslah mengucap syukur. Karena setiap rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan pasti Tuhan kerjakan. Akan pasti kita selesaikan dalam kehidupan kita. Harus kita selesaikan. Agar rencana Tuhan itu bisa menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Yang keempat, singkat saja, bahwa dengan mengucap syukur itu adalah bagian daripada ibadah, nyanyian, pujian yang ada di surga. Dalam Wahyu 11 ayat 7. Wahyu 11 ayat 7, pada saat tua-tua tersungkur, pada saat malaikat-malaikat membunyikan sangkakala, sangkakala ketujuh, itu tua-tua yang ada di surga. Mereka menyanyikan pujian, kemudian mengucap syukur. Jadi mengucap syukur adalah bahagia, nyanyian, pujian, penyembahan kepada Allah di surga. Jika kita saat ini dunia saja belum bisa mengucap syukur, saya khawatir kita di surga akan bingung. Mungkin kita akan tidak kerasan. Jadi mengucap syukurlah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasakanlah, belajarkanlah mengucap syukur. Amin. Itulah hal-hal yang penting di dalam mengucap syukur. Yang pertama tadi apa? Mengucap syukur adalah melakukan kehendak Allah. Kedua, mengucap syukur adalah mengagumi perbuatan baik Tuhan. Ketiga, mengucap syukur itu adalah kesiapan hati kita kesiapan diri kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Keempat, dengan mengucap syukur, setidak-tidaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan pujian penyembahan yang ada di surga nantinya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.